Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melihat cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni, di mana beliau mengatakan bahwa keislaman dari seorang mualaf itu sangat sulit untuk dipercaya. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita simak video berikut ini. Orang yang mendapat hidayah bukan mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Itu mu'alaf. Makanya keislaman mu'alaf itu nggak bisa dipercaya. Memang sudah terjadi di mana-mana. Ada yang masuk Islam hari Senin, Selasa kabur lagi, kafir lagi. Itu mu'alaf. Ambok sekeluarga bukan mu'alaf. Kapan pernah saya mengaku mu'alaf? Nggak pernah. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Kata Allah, barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Dari kafir masuk Islam namanya muhtadin, muhtad. Yang keluar dari Islam namanya murtad. Kalau mualaf, banyak mualaf, banyak. Di Sumatera Barat ini pun mungkin ada mualaf, banyak. Tapi apakah keislamannya bisa dijamin? Di dalam Al-Baqarah Allah singgung, Allah abadikan tentang ekstensi keberadaan daripada mualaf. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Nah, teman-teman semuanya, dari cuplikan video dari Ustadz Yahya Waloni, dan kita tahu bersama siapakah Yahya Waloni ini. Dia adalah seorang mualaf juga. Dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah mantan pendeta dan mantan rektor. Tetapi ketika kita menggali informasi tentang siapakah Yahya Waloni, dan ternyata Yahya Waloni ini ya tidak pernah menjadi seorang pendeta, apalagi menjadi seorang rektor di salah satu perguruan tinggi yang ada di Papua, dan semua informasi yang disampaikan Yahya Waloni kepada publik, dan ternyata semuanya itu ya tidak benar, ya, bahwa Yahya Waloni tidak pernah menjadi seorang rektor, ya. Teman-teman semuanya, di video kali ini ya, di dalam ceramahnya dia mengatakan bahwa dia sangat meragukan iman orang-orang yang berpindah-pindah agama ini. Ya, tentunya ini terkhusus kepada para mualaf-mualaf ini. Ya, dia mengatakan bahwa sulit untuk dipercaya keislaman mereka. Ya, tentunya dia memiliki alasan, yaitu ya ada yang hari ini masuk agama Islam dan besoknya sudah kabur. Dan tentunya dalam hal ini teman-teman semuanya ya, secara pribadi atau mungkin kita semuanya, kita sepakat ya kepada pernyataannya Yahya Waloni ini, bahwa memang betul ya, memang sangat diragukan keislaman dari orang-orang yang telah berpindah agama ini, khususnya adalah para mualaf-mualaf ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita belajar dari pribadi Pak Yahya Waloni ya, karena Pak Yahya Waloni juga seorang mualaf, maka saya mau katakan bahwa ceramah yang barusan ya Bapak sampaikan itu seakan-akan sedang menceramai dirinya sendiri, ya. Ngapain kita jauh-jauh cari contoh-contoh yang lain atau mualaf-mualaf yang lain? Ya, kenapa kita tidak membahas saja Pak Yahya Waloni, ya? Kalau kita flashback ke belakang, bahwa beberapa bulan yang lalu Pak Yahya Waloni juga pernah masuk penjara atas ujaran kebencian, ya. Kita tahu bahwa ceramah-ceramah Pak Yahya Waloni dari dulu itu sangat ekstrim, ya, sangat mengganggu kedamaian kita di Indonesia ini, sangat mengganggu kesatuan kita, ya, sangat bisa merusak hubungan kita antara umat Kristen dan umat Islam ini, ya, dengan ceramah-ceramah Pak Yahya Waloni yang sangat ekstrem itu, ya, atas tuduhan-tuduhan Pak Yahya Waloni, atas hinaan-hinaan Pak Yahya Waloni, tentu sangat melukai hati kita tentunya sebagai orang Kristen. Tetapi
Ya, dalam kesempatan ini saya mau katakan dan saya percaya bahwa Pak Yaya Waloni sudah sadar ya, sudah tobat dengan perbuatan-perbuatan dia yang dahulu ya, karena saya pernah tonton di channelnya Pak Deddy Kobuzur dan dia sangat sangat sudah berubah ya. Saya lihat dari tampangnya saja, dari cara bicaranya saja, saya melihat bahwa Pak Yaya Waloni sudah mulai sadar dan sudah mulai bertobat dengan perlakuan tindakan-tindakan dia yang sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita juga jauh melihat ke depan ya, mualaf-mualaf yang lain, maka ada banyak sekali ya mualaf-mualaf yang lain juga yang hampir sama dengan Pak Yaya Waloni ya. Mereka juga hanya memanfaatkan panggung yang diberikan kepada mereka ya. Ada banyak sekali itu ya, apalagi siapa itu, si Yonatan Nandar, si Agustan, Felicio, dan banyak sekali lah ustadz-ustadz yang cuma cari panggung demi tanda kutip lah ya. Nah, kita tidak tahu apa motif-motif mereka. Kita tahu bahwa Felicio juga pernah dilaporkan tetapi tidak pernah direspon ya, atau mungkin kasus itu ya sampai hari ini belum selesai. Dan banyak sekali ya kita melaporkan para mualaf-mualaf ini atas hinaan-hinaan mereka, tetapi apalah boleh buat ya, hukum tidak pernah berpihak kepada kita ya. Kita tahu itu dan kita alami sendiri ya, kita alami sendiri ya. Kita lihat bahwa di channel-channel mereka ya teman-teman ya, begitu banyak penghinaan ya, tetapi kita hanya bisa sabar, kita hanya bisa berdoa dan meminta ya pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik ya, penuh dengan kasih. Ya, sebagai orang Kristen tentu kita sangat mengasihi saudara kita ini tentunya ya. Walaupun kasih yang kita berikan kepada mereka kadang-kadang mereka salah mengartikan ya. Mereka kadang-kadang mengatakan bahwa itu adalah kristenisasi, tetapi tidak apa-apalah ya, tidak apa-apa dicap seperti itu ya, karena memang menjadi orang Kristen itu sangat sulit sekali dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus bisa memikul salib kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, itu saja video kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.